Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Kayla Novinsky. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi bab 5 yaitu mikrotik akses. Nah, di sini terdapat 7 materi utama, yaitu yang pertama metode akses utama router OS, yang kedua akses router port menggunakan Winbox, yang ketiga akses router virtual Pinet Lab pada Winbox, yang keempat web5, yang kelima quickset, yang keenam remote access telnet dan SSH, yang ketujuh konsep serial konsol. Nah, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu metode akses router OS. Nah, jadi nantinya kita akan membahas mengenai mikrotik itu bisa diakses melalui apa saja. Diibaratkan seperti mikrotik first time, bagaimana sih mikrotik itu bisa diakses, baik itu router OS maupun perangkat yang menjalankan router OS atau router port. Jika kita ingin menggunakan real device, kita bisa menyiapkan image router OS, dan nantinya kita akan install di PC kita. Nah, jika ingin menggunakan real device, kita bisa menggunakan router port yang harganya standar seperti perangkat mikrotik hub Lite RP941. Jadi, ada beberapa cara atau metode untuk mengakses mikrotik. Mudahnya seperti ini. Teman-teman, aplikasi apa saja sih yang bisa digunakan setelah mikrotik kita sudah terhubung ke PC? Maka di situ kita perlu aplikasi untuk mengaksesnya. Perlu teman-teman ketahui bahwa cara untuk mengakses mikrotik itu sangat beragam. Kita bisa menggunakan seperti keyboard atau CLI, lalu serial console, remote server, lalu Winbox, FTP, API, quickset, dan web5. Lalu ini berbasisnya HTTP, kemudian MAC telnet, local Winbox, terminal menu, lalu ada mikrotik tik app. Sebagai contoh, ketika seseorang memasang mikrotik di komputer menggunakan router OS, maka ia bisa mengaksesnya melalui keyboard atau CLI. Namun kebanyakan orang saat ini lebih sering menggunakan Winbox. Untuk Winbox kita bisa menggunakan FTP yang berfungsi untuk mengambil data di mikrotik. Kita juga bisa menggunakan API, yaitu yang bisa disebut Application Programming Interface, yang biasanya digunakan untuk mikrotik mal atau network programming. Selain itu, kita juga bisa menggunakan quickset dan web5 yang berbasis HTTP, sehingga bisa diakses melalui web browser. Ada juga mikrotik tik app yang jika kalian ingin mengecek interface secara real time. Untuk pembelajaran ini, kita akan menggunakan lab virtual environment, yaitu Pinet Lab. Sehingga bagi kalian yang tidak memiliki perangkat keras, tidak perlu khawatir, karena kita bisa menggunakan Pinet Lab untuk latihan. Nah, sekian itu saja pada pembahasan materi yang pertama. Nah, teman-teman, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu akses router port menggunakan Winbox. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang Winbox, teman-teman bisa mendownload aplikasinya terlebih dahulu di browser. Nah, ini kita ketikkan install Winbox. Kemudian kita klik hasil paling atas dari situs resmi mikrotik.com. Nah, setelah itu teman-teman bisa memilih versi 64 bit atau sesuai kebutuhan kalian. Ini kita download. Nah, ini maka akan otomatis terdownload ya teman-teman. Nah, lanjut ke pembahasan mengenai bagaimana cara akses router port dengan Winbox. Nah, teman-teman, untuk akses mikrotik itu kan kita perlu perangkat mikrotiknya nih. Kemudian dicolokkan ke port yang ada di laptopnya. Nah, tapi kalau misal kita belum punya perangkat aslinya, kita nanti bisa menggunakan perangkat virtual. Nah, untuk mengaksesnya kita menggunakan yang namanya aplikasi Winbox. Jadi, untuk Winbox itu tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Ini ada akses dengan MAC address maupun IP address. Tapi untuk pertama kali kita bisa mengaksesnya yang menggunakan MAC address. Nah, jadi kita belum konfigurasi IP-nya. Perlu kalian ketahui kalau aplikasi Winbox ini by defaultnya itu formatnya .exe. Jadi dia hanya bisa diakses melalui Windows, tapi kalau kalian pakai OS lain seperti Linux maupun Mac OS, jangan khawatir nih, untuk Mac OS kalian bisa menggunakan seperti crossover atau lain-lain. Kalian bisa searching bagaimana mengakses mikrotik di Winbox dengan sistem operasi yang sesuai dengan OS kalian. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, ini adalah perangkat router portnya atau perangkat aslinya. Nah, jadi dia dicolokkan ke laptop atau device kita. Jadi laptop ini dia terhubung ke perangkat mikrotiknya dengan kabel LAN dan dia terhubung di 2 port. Di sini pokoknya kalian bisa hubungkan di Ether 2 atau port-port lainnya seperti Ether 3, Ether 4, atau Ether 5, asalkan jangan yang port 1. Kenapa tidak menggunakan port pertama? Nah, karena by defaultnya port yang pertama itu ada firewallnya, jadi biasanya digunakan untuk terhubung ke internet. Jadi di sini kita fokuskan ke port yang kedua atau Ether 2 maupun port setelahnya. Jadi di sini ininya kita colokkan kabel UTP atau LAN ke port di laptop kita yang terhubung ke perangkat mikrotik yang aslinya. Nah, misal ini perangkat mikrotik yang aslinya teman-teman, ini dicolokkan ke laptop. Jika laptopnya misal nggak ada port LAN-nya, maka bisa menggunakan adapter. Pastikan kalian melihat apakah antara dari PC atau laptop itu sudah tercolok dengan benar dengan mikrotiknya.
Nah, setelah itu untuk di perangkat mikrotiknya teman-teman bisa aktifkan tombol powernya di perangkat asli mikrotiknya, atau kalian bisa mencolokkan dengan colokan kabel yang besar nih. Setelah dicolokkan nanti akan muncul lampu yang menyala. Jika lampu sudah menyala artinya sudah berhasil menyalakan mikrotiknya. Nah, tapi teman-teman kali ini kalian nggak usah khawatir jika belum punya perangkat aslinya, yang karena nantinya kita akan membuat perangkat mikrotik tetapi bentuknya itu virtual. Kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu akses router virtual Pinet Lab pada Winbox. Nah, akses virtual mikrotik di Pinet Lab menggunakan Winbox adalah cara untuk mengelola dan mengkonfigurasi router mikrotik yang dijalankan secara virtual di dalam emulator jaringan Pinet Lab. Dengan metode ini, pengguna tidak perlu menggunakan perangkat mikrotik fisik karena Pinet Lab mensimulasikan router OS di lingkungan virtual. Winbox kemudian digunakan sebagai antarmuka grafis atau GUI untuk mempermudah pengaturan router tersebut seperti konfigurasi IP, routing, firewall, dan lainnya. Melalui akses ini, pengguna dapat berlatih dan melakukan simulasi dengan cara realistis sama seperti menggunakan mikrotik asli, namun dalam bentuk virtual di komputer. Nah, pertama ini kita akan mendownload CHR-nya terlebih dahulu. Nah, lalu bisa ketikkan mikrotik.com, enter. Nah, setelah berada di situs resmi Mikrotik, teman-teman bisa pergi ke bagian software, lalu scroll ke bawah ke bagian cloud host router yang ini. Nah, kita akan menggunakan Pinet Lab untuk membuat perangkat mikrotik virtual. Jadi, teman-teman perlu mendownload CHR-nya terlebih dahulu. Nah, ini kita klik pada router OS CHR-nya yang ini. Kemudian pilih opsi yang Raw Disk Image. Kita klik. Nah, maka proses download akan dimulai secara otomatis. Nah, jika sudah selesai, kalian tidak perlu mendownload ulang. Kemudian kita akan menggunakan WinSCP untuk upload file CHR-nya. Setelah file CHR berhasil diunduh, kita perlu mengimportnya ke Pinet Lab. Untuk itu kita memerlukan aplikasi bernama WinSCP. Caranya teman-teman bisa buka browser, lalu ketikkan download WinSCP. Nah, ini kita klik yang paling atas. Nah, kemudian teman-teman bisa mendownloadnya dengan klik ini. Nah, ini maka akan otomatis langsung terunduh seperti biasa. Nah, jika file Pinet Lab sudah terunduh, teman-teman bisa klik 2 kali. Untuk membukanya di sini saya menggunakan VMware. Nah, ini jadi kita bisa memberi namanya misalnya Pinet Lab Kaila. Lalu untuk tempat penyimpanan bisa pilih. Kalau sudah, teman-teman bisa klik import. Nah, ini kita tunggu saja. Nah, setelah proses import selesai, ini kita jalankan virtual mesinnya. Nah, ini kita lagi menggunakan username itu. Nah, ini login menggunakan username-nya root, lalu passwordnya Pinet. Nah, kecuali jika kalian sudah pernah mengubah passwordnya, kalian bisa gunakan password baru kalian sendiri. Nah, jika sudah masuk ke virtual mesin Pinet Lab-nya, teman-teman bisa buka aplikasi WinSCP. Nah, pada WinSCP kita ubah pengaturannya, file protokolnya kita ubah ke SCP. Lalu untuk hostname-nya IP address dari Pinet Lab kalian. Ini bisa dilihat di tampilan awal Pinet Lab di VMware. Ini biasanya di use HTTPS yang paling atas ya teman-teman. Itu 192.168.17.132. Itu IP address-nya. Ini kita ketikkan di WinSCP-nya. Lalu untuk port number-nya masih default ya teman-teman, 22. Username-nya ini kita tekan root. Lalu password-nya default yaitu Pinet. Kemudian kita klik login. Lalu
Nah, setelah berhasil login, kita akan mengupload file CHR tadi. Ini kita pergi ke folder di WinSCP-nya, klik ini, lalu kita pilih yang OPT, lalu pilih yang UNetLab, setelah itu pilih yang add-ons, kemudian pilih yang kemu. Nah, lalu kita klik kanan, pilih new, lalu pilih directory. Setelah itu kita akan buat folder baru. Ini misalnya mikrotik min 6.48. Lalu kita klik OK. Nah, setelah folder dibuat, ini kita buka folder tersebut. Nah, lalu kita klik kanan untuk upload file CHR yang sudah di-download tadi. Ini teman-teman, file CHR-nya simpan di mana? Cari saja. Ini untuk saya simpan di D, ini sudah ketemu. Lalu kita klik kanan, kemudian pilih upload. Nah, ini kita klik OK. Nah, setelah upload selesai, nama file CHR biasanya masih dalam format seperti ini, CHR.649. Nah, kita perlu mengubah formatnya menjadi HDA.kicau2. Teman-teman bisa klik kanan, lalu pilih rename. Setelah itu, ini kita ubah namanya menjadi HDA.kicau2. Nah, jika sudah berhasil, ikon file akan berubah menjadi berwarna putih polos, bukan ikon default sebelumnya. Ini menjadi seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah file di-upload dan di-rename, kita buka terminal di VMware lagi. Nah, lalu kita jalankan perintah /opt /unetlab /workers /unl strip wrapper spasi min a spasi fix permissions. Nah, perintah ini berguna untuk memperbaiki izin akses file agar bisa dikenali oleh PNetLab. Kita enter. Nah, setelah itu ini kita buka browser. Disarankan menggunakan Mozilla Firefox karena jika menggunakan Chrome kadang perlu konfigurasi tambahan. Ini kita ke Firefox-nya. Nah, lalu kita masukkan IP address dari PNetLab yang tampil di VMware. Ini yang ini ya teman-teman, 192.168.17.132. Ini kita ketikkan. Nah, maka akan muncul halaman login PNetLab. Jika belum punya akun, teman-teman bisa masukkan email dan password baru. Setelah itu kita klik login. Nah, setelah login, teman-teman bisa klik add new. Nah, ini add new lab. Nah, ini teman-teman bisa berikan nama, misalnya belajar mikrotik dasar. Lalu teman-teman bisa klik add. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik kanan pada area kosong, pilih yang add node. Setelah itu teman-teman bisa pilih yang mikrotik router OS. Nah, teman-teman, kalau sudah, kita scroll ke bawah lalu cari yang kamu option. Nah, ini hapus pengaturan defaultnya. Nah, kalau sudah, ini kita langsung saja klik save. Nah, selanjutnya kita tambahkan network baru dengan klik add network. Setelah itu teman-teman beri nama, misalnya ISP. Lalu teman-teman untuk tipenya pilih yang manajemen cloud. Setelah itu save. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa hubungkan kabelnya dari mikrotik ke ISP menggunakan fitur link. Nah, ini kita klik save lagi. Nah, lalu teman-teman klik tombol play untuk menyalakan router mikrotik virtualnya. Nah, alasan kita memilih tipe manajemen cloud pada network tadi adalah agar mikrotik mendapatkan IP private seperti 192.168 secara otomatis. Nah, dan teman-teman bisa buka terminal dengan klik 2 kali pada node mikrotiknya. Ini kita reconnect.
Nah, kalau sudah teman-teman bisa login menggunakan username-nya admin, lalu untuk passwordnya bisa dikosongkan saja, lalu tekan enter. Nah, ketika muncul pilihan untuk membuat password baru, teman-teman bisa tekan Ctrl plus C, Ctrl+C untuk menyekipnya. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke CLI Mikrotik. Untuk melihat IP-nya, teman-teman bisa ketikkan perintah /IP address print. Lalu enter. Nah, maka IP address dari Mikrotik Virtual akan muncul. Nah, setelah tadi kita mengetahui IP address dari Mikrotik Virtual di Pinet Lab, sekarang kita akan coba mengaksesnya menggunakan Winbox. Teman-teman bisa buka aplikasi Winbox-nya. Nah, lalu teman-teman kita masukkan IP address yang tadi di Pinet Lab-nya 192.168.17.0. Lalu pilih connect. Nah, di sini kan tidak bisa ya, teman-teman. Ini kita tekan cancel saja, lalu ini kita refresh. Nah, teman-teman, ini kita menggunakannya MAC address saja. Ini kita klik. Nah, kalau sudah, teman-teman, ini kita connect. Nah, teman-teman, ini kita silang saja. Nah, jika berhasil, kita akan langsung masuk ke tampilan utama dari Mikrotik Router OS seperti ini ya, teman-teman. Artinya kita sudah berhasil login ke Mikrotik menggunakan MAC address. Sekarang kita masuk ke materi yang keempat, yaitu WebFile. WebFile adalah cara mengakses Mikrotik melalui web browser tanpa perlu menggunakan aplikasi Winbox. Fitur WebFile ini diperkenalkan sejak Router OS versi 5.0 dan memiliki fungsi yang sama seperti Winbox, hanya saja tampilannya berbasis web. Nah, langkah-langkahnya teman-teman bisa buka Mikrotik melalui Winbox terlebih dahulu. Nah, lalu teman-teman bisa klik menu IP, lalu pilih yang addresses, kita klik IP-nya. Nah, lalu ini kita salin IP address yang ada di sini. Nah, kalau sudah, ini kita buka Firefox. Ini kita tempel IP-nya. Nah, lalu kita tekan enter. Kita pilih menu yang WebFile. Nah, teman-teman, ini sudah muncul hal tampilannya seperti ini. Hampir sama dengan Winbox, hanya saja diakses secara online. Nah, WebFile ini bisa dijadikan alternatif jika kita tidak bisa meremote Mikrotik lewat Winbox. Nah, selanjutnya kita ke materi yang kelima, yaitu Quickset. Nah, lalu ini kita klik yang Quickset-nya. Nah, di Mikrotik menu ini digunakan untuk melakukan konfigurasi router dengan lebih cepat dan praktis. Biasanya jika ingin melakukan konfigurasi manual, kita perlu membuka banyak menu seperti interface, IP, bridge, dan sebagainya. Namun dengan Quickset, semua pengaturan dasar bisa dilakukan dalam satu tampilan saja. Sayangnya karena kali ini kita menggunakan Mikrotik Virtual, menu Quickset tidak bisa digunakan. Selain itu, Quickset hanya tersedia pada Mikrotik yang memiliki interface wireless. Teman-teman, di sini saya sudah masuk ke terminal Mikrotiknya, lalu saya akan cek portnya terlebih dahulu menggunakan perintah /IP address print detail. Lalu enter. Nah, di sini itu menggunakan Ethernet 1. Lalu saya akan ketikkan lagi IP, enter. Lalu service, enter lagi, dan print. Nah, di sini akan terlihat bahwa Telnet menggunakan port 23, lalu untuk yang SSC yaitu port 22. Untuk mengakses Mikrotik menggunakan Telnet di laptop Windows, pastikan fitur Telnet Client sudah aktif. Ini kita buka, cari kontrol panel. Setelah itu pilih program dan fitur. Lalu ini pilih yang menghidupkan atau mematikan fitur Windows. Kita tunggu. Lalu di sini kita cari yang Telnet Client. Kita centang saja, lalu klik OK. Ini kita tunggu proses instalasinya selesai. Nah, kalau sudah, ini kita akan buka command prompt.
Nah, ini kita ketikkan telnet. Lalu untuk IP-nya saya akan cek lagi. 192.168.17.154. Enter. Nah, jika berhasil maka akan muncul tampilan login Mikrotik seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk username-nya ini kita ketikkan admin. Passwordnya kita kosongkan saja atau skip. Lalu kita Ctrl C. Nah, di sini kita sudah bisa mengakses Mikrotik melalui telnet. Lalu selanjutnya kita akan mengakses Mikrotik melalui SSH menggunakan aplikasi putih. Ini kita buka putihnya. Nah, lalu ini kita ketikkan IP address Mikrotiknya 192.168. Untuk portnya 22. Kalau sudah ini kita open. Nah, di sini akan muncul jendela baru bertuliskan login as. Ini kita ketikkan admin. Untuk name passwordnya kita ctrl-c saja. Nah, di sini kita sudah bisa masuk ke CLI Mikrotik melalui SSH. Nah, teman-teman, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu konsep serial console. Nah, serial console adalah cara mengakses Mikrotik tanpa menggunakan IP address atau MIC address. Metode ini menggunakan port fisik serial yang ada di perangkat router port. Nah, untuk keunggulannya ini, dia tetap bisa diakses meskipun koneksi jaringan terputus. Lalu, sangat berguna untuk pemulihan konfigurasi. Namun, tidak semua Mikrotik memiliki port serial console. Biasanya hanya router kelas menengah hingga tinggi seperti Mikrotik CCR yang memiliki port ini. Nah, untuk mengaksesnya, digunakan program seperti Hyperterminal dengan pengaturan baud rate-nya itu 115.200, data bits-nya 8, parity-nya 0, lalu stop byte-nya 1, follow control-nya 0. Nah, kabel yang digunakan adalah kabel serial console. Ini biasanya berwarna biru muda, yang salah satu ujungnya dicolokkan ke port serial Mikrotik dan ujung satunya ke port COM laptop. Bisa pakai converter USB to COM jika tidak tersedia port serial. Nah, itu saja pembahasan mengenai Mikrotik Access, mulai dari pengenalan, cara akses Mikrotik, instalasi Winbox, penggunaan Pinet Lab, hingga metode akses menggunakan Wi-Fi, Quickset, Telnet, SSH, dan Serial Console. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman memahami cara mengakses Mikrotik dengan berbagai metode, baik secara real device maupun virtual. Terima kasih sudah menonton dan belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.